171. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid darin amin. Wa ruwiya annahu marra bi majlisi Mansur bin Ammar. Diriwayatkan bahwasanya beliau, siapa di situ? Sulaiman Ad-Darani ya? Lewat di majelis Imam Mansur bin Ammar rahimahullah. Bukan, annahu itu gulam ya, gulam. Bahwasanya lewat di majelis Mansur ini, Imam Mansur ini, seseorang gulamun, seorang ya, budak di situ. Mamlukun, budak. Seorang budak masuk ke majelis Imam Mansur. Lebak ditujar bagi sebagian pedagang. Maksudnya ini budak bagi para pedagang. Fasami ahu yaqul, maka mendengar si gulam si budak tadi akan bahasa Mansur, bahasa Imam Mansur tadi berkata, man a'ta hadzal faqir arba'ata darahim da'autu lahu arba'ah da'awat. Siapa yang memberikan akan ini fakir, siapa yang memberikan fakir ini 4 dirham, aku doakan dia ada 4 doa. Siapa yang memberikan budak ini, memberikan fakir ini 4 dirham, aku doakan 4 hal. Wa kana ma'al gulam arba'atu darahim. Sedangkan si gulam tadi, si budak tadi berisi 4 dirham. Ba'athahu maulahu li'akhudha lahu biha aja. Si gulam tadi kenapa berisi 4 dirham? Karena tuannya menyuruh memegang duit 4 dirham. Li'akhudha lahu biha aja. Supaya memberikan kepada orang yang punya hajat. Kalau ada orang memerlukan 4 dirham ini julung aja, nah gitulah. Pada fa'aha ilal fakir. Maka si gulam tadi memberikan pada atau artinya menyerahkan kepada si fakir tadi berapa? 4 dirham duitnya. Pada alahu maka mendoakan bagi si gulam, si budak tadi. Waraja ila sayyidihi bila syai', dan pulanglah si budak tadi kepada tuannya dengan tanpa ada sesuatu apapun. Fasa'alahu 'anid da'awati allati da'a biha, maka menanyalah si tuan akan si budak daripada doa-doa yang didoakannya untuknya. Ada 4 hal doa tadi. Faqala, maka berkata si budak, al-ula, doa yang pertama, ayyuhal lisani Allahu minar rih. Doa pertama bahwa mudah-mudahan Allah bebaskan aku ini daripada perbudakan. Si budak berdoa khusus dari orang, doanya diantaranya pertama, mudah-mudahan Allah lepaskan kau jadi budak, ya itulah. Fa'ataqahu, maka dimerdekakanlah dia. Satu udah doanya langsung dikabulkan. Faqala, yang kedua lagi, wasaniyah, yang kedua, faqala ayyuhlutallahu alayya darahim, bahwasanya Allah menggantikan kepadaku dirhamnya 4 dirham tadi. Faqala lakal arba'atu alafi dirham. Si Said berkata, si tuan berkata, nih agar engkau 4.000 dirham. Tadi berapa? 4 dirham menjadi 4.000 dirham. Qala wasalisa, doa yang ketiga, qala ayyatuballahu alayya wa alaika. Mudah-mudahan Allah menerima tobat engkau, tobatku dan tobat engkau. Faqala inni tubtu ilallah, kata si Said tadi, kata si tuan tadi, aku minta ampun lawan Tuhan, aku bertobat dengan Allah. Qala warabi'ah, yang keempat, qala ayaghfirullahu li walaka wal mudzakir wal qaum. Mudah-mudahan Allah mengampuni bagiku dan bagi engkau, si tuan tadi, wal mudzakir, dan bagi orang yang ceramah. Orang yang ketujuh mengingatkan orang yang ceramah, walil kaum, dan sekalian orang-orang muslim. Faqala rajul, maka berkata seorang laki-laki, ama hadihi palaisat ilayya. Amal ini doanya kada termasuk aku nih. Palaisat, aku bukan termasuk di situ. Fala nama rajul ra'a bi manami al-haqqa azza wa jalla. Maka si laki-laki itu pedagang juga kan, mendengar doa tadi, mendengar percakapan antara budak dengan si tuannya.
Goreng di malam hari, lalu bermimpi Tuhan, bermimpi Allah Ta'ala langsung. Faqala aturaka taf'alu ma ilaika wala af'alu ma ilayya. Faqala maka bersabda, berfirman Allah Ta'ala kan, apakah engkau melihat, apakah engkau sangka taf'alu memperbuat engkau akan sesuatu kepada engkau, atau aku memperbuat sesuatu kepadaku. Qad ghafartu laka walil gulami walil mudzakkir walil qaum. Sungguh ku ampuni ujar Allah Ta'ala bagi engkau dan bagi gulam, bagi si budak tadi, dan bagi para penceramah dan bagi para kaum muslimin. Intaha min fusulil ilmiyah ilal Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Artinya apa di sini kesimpulannya? Orang yang hadir di majelis ilmu ini Allah akan ampuni, baik bagi dirinya, keluarganya, kawan-kawannya, dan kaum muslimin sekurang-kurang jiran tetangganya Allah ampuni. Nah gitu. Kita ini boleh ke rumah nyembah majelisnya, boleh ke rumah kawan, tetangga-tetangga kita ke Allah ampuni beradaan. Baiknya Tuhan. Dengan berkat kita menuntut ilmu. Kawanan-kawanan kita yang kenal dengan kita, yang kita kenal dengan kawan tadi dengan orang itu Allah ampuni juga. Karena berisi kenalan, berisi kawan kayak kita. Nah, berkat kan. Syaratnya jangan ujub, jangan sombong sebagai penuntut ilmu. Wa qala nabawi, alaika bi suhbatil akhyar wa ta'addubi bi adabihim. Lazimilah atas engkau, haruslah engkau itu bisuhbatil akhyar, bersahabat dengan orang yang baik. Kita disuruh bersahabat dengan orang yang akhir yang baik. Wa ta'addub, dan beradab dengan adab mereka. Wal istibadati min aqwalihim wa af'alihim, dan mengambil faedah, mencari faedah daripada perkataannya dan perbuatannya. Dari perkataannya yang baik diambil, lihat perbuatannya yang mana beradab, yang mana sunnah-sunnah, umpati juga. Wa ziyaratil ahya wal amwati minhum, dan berziarah silaturahmi kepada orang yang hidup, orang soleh yang hidup, orang alim yang masih hidup, dan orang yang alim yang soleh yang sudah meninggal, minhum daripada mereka ahya. Minat ta'zimil baligh lahum, beserta dengan takzim. Kita silaturahmi dengan orang baik itu syaratnya dengan takzim, dengan penghormatan. Al-baligh, yang bersangatan, lahum bagi mereka orang yang soleh. Wa husnul dhanni was-sadiqi fihim, dan wajib sangka baik, sangka yang benar kepada mereka. Artinya ketika kita melihat yang kada baik, ketika kita melihat yang menyalahi aturan lah, yang menyalahi adab misalnya, jangan sangka buruk dulu, sangka baik dulu dengan orang soleh. Begitu lagi yahsulu ittifa'u liza'irin, maka dengan demikian itu hasillah memberi manfaat bagi orang yang ziarah. Kita yang menghilangi, kita yang menjumpai orang soleh tadi, dengan sebab kita sangka baik dengan mereka, sekalipun kita ada kejelekan, ada kekurangan dari mereka, sangka baik terus, tetap mendapatkan keberkahan dan manfaat. Namun kita buruk sangka, hilang manfaat, hilang keberkahan. Wa yafidul madadu fi jihatihim, dan mengalirlah madat pertolongan Allah daripada melalui mereka. Namun kita nih cinta dengan Datuk Safat, mau berziarah dengan Datuk Safat, mau mengunjungi Datuk Safat, ya akhir ziarah ke makam Datuk Safat, sangka baik terhadap sesuatu yang kita lihat selama kita berangkat ke Hidayat misalnya. Apapun kejadian-kejadian sangka baik. Bukan hanya sangka baik dengan Datuk, sangka baik dengan Datuk gampang, Sidin wali kan. Sidin wali. Kita dengan ajar ulama, kita ada keinginan untuk berziarah dengan seorang wali, gitu. Itu berarti undangan dari wali yang diziarahi. Subhanallah, berarti kita ini ada undangan dari wali yang diziarahi, kan bersyukur. Berarti ada undangan kita nih menjadi orang yang diundang wali. Ketika kita mendatangi undangan tadi kan berangkat kita ke makam Datuk Safat, berarti kita diundang Datuk nih. Nah berarti selama perjalanan tadi itu adalah dapat naungan 70 malaikat, kah ada yang mengatakan 70 malaikat dari rumah kita sampai ke makam Datuk itu 70 malaikat tuh mengawani kita, mewakilkan ya pengarannya, jadi wakil, jadi anak buah gitu nih, malaikat yang menjagakan kita. Ya. Syaratnya selama kita kada mengganggu orang di tengah jalan. Artinya selama kita ziarah tadi kada mengganggu orang,
kada menyakiti perasaan orang, dan kada ada buruk sangka dengan apapun yang dilihat. Ya, ada orang menggawi ini itu, jangan buruk sangka, baik sangka aja terus. Nah, mau selama itu kita jaga, hanya dapat manfaat dari datu, gitu. Dapat doa dari datu, dapat berkahnya dari datu. Amun kelakuan di jalan, buliknya tambah berkelakuan. Kada ada manfaat sedikit pun ziarah, tapi datunya kada ada. Datunya ada di kubur. Rugi kan? Nilangnya orang ke rumah orang, tapi ampun rumah kada ada, rugi. Apanya ini dapat? Wa inna ma qala intifa'u ahli zaman bisolihin min haitsu qillatut ta'zim lahum wa da'fu husni dzanni bihim. Nah, ini kebanyakan di akhir zaman. Hanya saja sedikit sekali orang mendapatkan manfaat di akhir zaman ini dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang alim. Sedikit sekali dapat manfaat karena sedikit takzim, kurang penghormatan. Kita nih misalnya nih menghilangnya orang alim atau ketemu dengan orang alim setiap hari kah kita disuruhnya, kadang kan kita ini jadi budaknya kah, berkhidmat dengan sidin kah, kadang kan sesekali ada pertemuan. Nah, sesekali pertemuan kuatkan penghormatan yang baik. Makanya cobaan bagi orang yang khidmat dengan ulama itu hilang penghormatan. Qillatul ta'zim itu kebanyakan bagi orang yang sudah merasa dekat tinggal guru duduk di bawah santai ya, duduk di atas, guru tawaduk juga aja. Nah, itu mulai itu gara-gara berkhidmat terlalu dekat dengan perguruan dianggap guru dan aku sama aja, kurang lebih aja. Nah, jadi berat juga menjadi bagi orang yang dekat. Sealim-alimnya orang, sekutub-kutubnya seseorang, kalau perlu wali kutubnya sedunia ini jadi wali kutub, tiba-tiba kawin dengan seorang perempuan, kawin dengan begini, sampai di rumah atau menjalani rumah tangga, itihad si bini itu dia belum tentu mau menghormati wali kutub tadi. Serumah abang, kita sanggup lah menggatuk, istilahnya menjapai kepala wali itu sanggup lah, ada sanggup kan bininya bang? Selalu lah lakiku juga aja, ke bini ya tuh. Menjantik guru sanggup lah, menjantik telinga tuan guru sanggup lah, ada sanggup. Datangi bininya, ini kah tuan guru jantiknya telinga guru tadi, seluai bininya. Karena sudah parak, hati-hati memang sudah parak nih. Tadi ingat kada baharong lagi di takzim, kada baharong lagi ta'adub, kada baharong di adab lagi nya. Nah, makanya yang banyak menghormati kita tuh orang yang jarang bertemu tapi hati ini ta'alluqnya kuat, daripada sering bertemu tapi kada beradab. Mana kada suka bertemuan tapi duit lancar, bertemuan tapi kada bisa ngeri duit, pilih mana? Kita ada kenalan nih, jarang bertemuan, kalau perlu kada suka bertemuan tapi kutuju beri duit, adalah manfaatnya, ada sedikit manfaatnya. Beri duit ini karena bertemuan tapi kada mau disuruh, kada mau membantu, kada berharung, pilih mana? Bagus pilih yang jarang bertemuan tadi, masih ada sedikit manfaat. Bukan kita memanfaatkan orang, kada artinya di hitung-hitungan itu ada manfaat baik-baik bagi diri kita maupun bagi orang yang mencintai kita gitu. Qillatul ta'zim lahum wa dha'fu husni dzan bihim, lemahnya sangka baik dengan orang-orang itu. Fahurimu bisababi dzalika barakatihim, maka diharamkan dengan sebab demikian itu berkah dari mereka haram, jadi ditegah. Kada dapat sama sekali berkah. Kita tulok acara haul itu biasanya dimulai dengan maulid habsi. Imbah maulid hanya baca manakib tahlil atau doa haul. Nah, selama kita menghadiri manakib, menghadiri haul tadi, brokoan di luar ngarannya penjaga bang, yang di pos di mana lagi, di gerbang jaga tamu. Nah, brokoan di sini acara nih, hurima barakatuh, ditegah orang yang di luar tadi dapat keberkahan, yang di sini membadab kita 2 jam acara di sana udah berokok.
Padahal aku ini perokok berat juga, tahan kada berokok 2 jam. Yang di luar kada tahan berokok terus ditegah barakatuh. Ditegah berkat wali yang diholi bagi orang yang kada beradab. Makhluk ia mau pulang. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar berokokan, di sini maka mengelilingi bukur harum-haruman. Yang di luar membau-bau kan. Yang di luar akan dapat berkah, yang di dalam dapat berkah, kayak itu. Jadi masing-masing lah, di dalam beradab, di luar pun beradab. Seharusnya yang di luar duluan beradab. Kenapa? Karena mau diistilahkan nih, si wali yang dihauli tadi ini diistilahkan, seandainya mereka datang, kada mungkin langsung muncul dari langit ke sini. Tetap dari wali yang dihauli itu hadir dari luar juga. Kayak apa? Wali tadi beradab, cuma hadir satu acara. Misalnya kita ngadakan acara haul, misalnya haul Adi Habsi gitu. Habib Habsi pun anak beradab, dia sidang di tempat yang dihauli tadi. Karena sidang menghargai orang menghauli sidang, jadi sidang turun dari naik ke sini dari luar ke dalam. Ya seharusnya yang di luar tadi lebih menghormati, lebih beradab daripada yang di dalam, atau lebih berdahulu yang di luar beradab daripada yang di dalam. Di dalam kan lambat. Sidin masih di luar lebih jalan nih. Nah, yang di luar berukuhan, wali lewat masih berukuhan. Sampai masuk ke dalam hanya kita penghormatan di sini. Tapi sebenarnya lebih di luar. Yang ini terbalik. Ya seolah-olah kayak jin lah. Jin itu muncul dari atas atau muncul dari bawah tanah, tiba-tiba langsung ke majelis. Jadi kada barung di luar lagi. Itu nggak sama. Emang anggap nabi, anggap wali-wali kayak jin, tiba-tiba muncul hadir di tempat acara. Tetap sidin dari luar, melihat orang luar dulu. Sudah orang luar negara tapi ada beradab, hanya sidin masuk. Itu rahasia haul kayak itu. Ya semua harus beradab. Kan cuma dua jaman hari beradab kan. Tahan nih lo kada berko. Di mana-mana loh, di sini kan sama aja. Ini terserah aja. Yang penting siapa yang beradab dapat berkah. Yang kada beradab wahurimah ditegah berkahnya. Walam yusahidu karamatihim. Dan orang yang kada beradab tadi kada bakalan bisa menyaksikan karamat wali. Orang yang beradab pasti merasakan karamat. Dapat karamat. Nah, kita ini dapat karamat apabila kita beradab, dan kita bisa melihat keramatnya wali tersebut. Hatta tawahhamu anna zamana khalin minal awliya. Sampai berprasangka mereka bahwasanya zaman sekarang ini hampir tidak ada wali-wali lagi. Namun kayak ini caranya di akhir zaman banyak kada beradab dengan acara haul, dengan acara dengan para wali, dengan para ulama. Di zaman sekarang hampir kada ada wali lagi, walaupun yang terkumpulnya 1000 orang, 1000-nya kada ada wali lagi. Sekalipun ada dalil setiap 40 orang umat Nabi berkumpul satu walinya. 1000 orang berapa hitungan wali itu? Dibagi 40 tadi, dikalikan 40 orang. Wah, ini mau 1000 orang berkumpul, kada ada satupun walinya. Karena kada beradab. Wa hum bihamdillah kasiruna zahiruna wa mahtiyuna wa la ya'rifuhum illa man nawara Allah qalbahu bi anwarit ta'zim wa husnil dhanni bihim. Dan mereka bihamdillah dengan memuji Allah Ta'ala kasir, sebenarnya mereka itu banyak. Zuhir nampak mereka itu sebenarnya, wa makhfiyun ada yang tersembunyi, dan tidak mengetahui orang-orang soleh, tidak mengetahui wali-wali itu kecuali hanya orang yang Allah bukakan, Allah berikan cahaya dalam hatinya dengan cahaya-cahaya ta'zim, dengan cahaya penghormatan. Kenapa kita bisa menghormati sebuah acara? Kenapa kita bisa menghormati sebuah acara haul-haul nangka itu? Karena Allah bukakan cahaya ta'zim, penghormatan dalam diri kita. Wa husni dhanni bihim, dan baik sangka pada mereka. Waqad qila al-madadu fil masyhad. Al-madad fil masyhad. Pertolongan itu pada apa yang disaksikan. Masyhad. Wa qala ba'dul arifin wallahu a'lam.